Ya, teman-teman, pada saat kita harus berada di rumah, saya akan mengajarkan tentang impuls dan momentum. Ini termasuk pelajaran fisika kelas 10 semester 2. Saya akan share materinya. Ini teman-teman, untuk impuls dan momentum. Peristiwa yang memenuhi konsep ini adalah misalnya melesatnya roket yang bergerak ke atas. Ini disebabkan karena peristiwa momentum dan impuls. Lebih jelasnya akan kita bahas materi berikut. Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan momentum. Misalnya sebuah benda yang bermassa M bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Benda ini dikatakan memiliki momentum, di mana momentum dari suatu benda yang bergerak itu adalah hasil kali antara besaran massa dan kecepatan. Ya, yang dirumuskan massa kali kecepatan itu adalah momentum yang diberi lambang dengan V, diberi lambang dengan P. Untuk kecepatan itu V, karena kecepatan ini merupakan besaran vektor, massa merupakan kecepatan skalar, maka momentum ini merupakan besaran vektor. Jadi satuan dari momentum nanti bisa kita turunkan dari rumus ini. Ya. Jadi rumus dari momentum adalah massa kali kecepatan, maka satuannya itu satuan massa kali satuan kecepatan. Ya, satuan secara internasional, satuan dari massa itu kilogram, kecepatan meter per sekon, sehingga satuan dari momentum itu adalah kilogram meter per sekon. Kemudian yang berikutnya yaitu impuls. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan selang waktu, di mana ini selang waktunya itu relatif singkat. Nah, secara matematis tuliskan bahwa I sama dengan F kali delta T. Dengan arti lambangnya, I itu adalah impuls, satuannya bisa kita lihat dari sini, F itu kan Newton, delta T sekon, jadi Newton sekon. Sehingga satuan dari impuls ini kalau bisa dijabarkan, ya selain Newton sekon, karena Newton itu kan sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dikalikan sekon, sehingga akan didapat kilogram meter per sekon. Nah, dari rumus ini atau dari satuan ini, kita lihat sama dengan satuan dari momentum. Jadi ini untuk impuls sama dengan perubahan momentum, itu bisa kita jabarkan. Ya, jadi kalau misalnya sebuah benda yang bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F ya ke kanan dalam selang waktu delta T, kecepatannya akan berubah menjadi V2. Nah, untuk menjabarkan hubungan antara impuls nanti bisa kita uraikan dari hukum Newton bahwa hukum Newton 2 ya, F sama dengan M kali A. Nah, dengan A itu adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu, maka nanti akan didapat F itu akan sama dengan M kali V2 min V1 kali delta T. Nah, kemudian F kali delta T, ya,
Itu nanti sama dengan F-nya tadi M kali V2 min V1 kali delta T kalikan delta T, maka tinggal menjadi M V2 min M V1. Nah, F kali delta T ini adalah impuls, M kali V2 itu P2, M kali V1 P1, sehingga bisa dituliskan bahwa I sama dengan delta P. Jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Contoh, ya, contoh soal dari momentum dari benda yang bergerak. Misalnya ini sebuah mobil dengan massa 2000 kg, mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan 20 meter per sekon ke utara. Setelah beberapa saat, mobil tersebut direm dan setelah 10 detik kecepatannya berkurang menjadi 5 meter per sekon. Tentukan momentum awal mobil, yang pertama. Yang kedua, momentum mobil setelah direm, setelah 10 detik. Dan perubahan momentumnya setelah direm. Kemudian yang D, besar gaya rem. Ya, jadi dari soal ini diketahui bahwa massa mobil 2000 kg, kecepatan awal 20 meter per sekon, dan kecepatan akhirnya 5 meter per sekon, ini setelah direm selama 10 detik. Dan yang ditanyakan kecepatan awal momentum awal dari mobil itu, kemudian momentum akhir setelah direm selama 10 sekon, dan perubahan momentum dan besar gaya rem. Yang pertama, untuk menentukan momentum awal dari mobil, ini sederhana saja, tinggal P0 itu M kali V0. Masanya 2000 kg kali 20 meter per sekon, maka akan didapat 40.000 kg meter per sekon. Ya, karena ini nilainya positif, maka searah dengan gerak mobil tadi, yaitu ke utara. Momentum akhir, PT, ya sama dengan M kali VT, masanya tetap 2000 kg meter per sekon, kali kecepatan akhirnya 5 meter per sekon, hingga akan didapat 10.000 kg meter per sekon, karena masih positif, arahnya juga arah PT ke utara. Dan yang ketiga, perubahan momentum, ini kita uraikan bahwa delta P itu sama dengan P akhir kurangi P awal. Jadi dituliskan PT kurangi P0, P akhirnya 10.000 kg meter per sekon, PT-nya 40.000 kg meter per sekon, sehingga akan didapat negatif min 30.000 kg meter per sekon. Di perubahan momentum ini memiliki negatif, itu artinya arahnya berlawanan dengan ini semula. Ya, jadi kalau momentum semula arahnya ke utara, ini momentumnya ke selatan, perubahan momentumnya. Dan untuk mencari besar gaya rem, kita uraikan dari I sama dengan delta P, sehingga I-nya itu bisa kita uraikan lagi menjadi F kali delta T, ya, kemudian delta P-nya sudah ada min 30.000 kg meter per sekon, delta T-nya 10 sekon, maka F-nya tinggal 30.000 dibagi 10, maka akan didapat min 3.000 Newton. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa gaya yang bekerja ini berlawanan dengan gerak benda semula. Ya. Ini penjelasan saya tentang impuls dan